Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajlis di Masjid An-Nur ini, dan biasanya kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan di kesempatan ini ya, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Ya, karena habis ini kita akan masuk bulan Dzulhijjah ya. Jadi kita kembali refreshing ya, refresh apa ini ya, mengulang kembali ya, mengingat-ingat kembali ilmu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang kurban. Mungkin dari semua kita tidak semuanya berkurban ya, tidak semua dari kita kurban, tetapi kalau seandainya kita mengetahui tentang hukum-hukumnya ya, maka itu sangat bermanfaat. Karena ada kalanya kalau seandainya kita sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban, maka kita sudah punya bekal. Dan juga kalau seandainya kita bukan orang yang berkurban langsung, maka kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang berkurban yang masih belum mengetahui hukumnya. Ya. Dan juga itu sangat bermanfaat sekali ya, agar supaya hal atau ilmu tentang kurban ini terus diketahui oleh kaum muslimin, agar supaya nanti sampai terus menerus ya, kaum muslimin mengetahui tentang hukum-hukum kurban, dan ilmu tentang kurban ini sudah tidak menjadi asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tetap kita pelajari jemaah sekalian tentang masalah kurban ini. Barangkali nanti di tengah-tengah kurban itu ada sesuatu yang memang harus ditanyakan, misalnya ada permasalahan, maka setidaknya kita sudah mengetahuinya secara global. Seperti itu. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadznya, misalnya kalau memang itu butuh rincian mendalam. Seperti itu. Baik, tentang masalah pembahasan ini ya, kita ambil dari buku Tuntunan Kurban dan Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, dan ini disusun oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dan Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Dan buku ini diterbitkan oleh Yayasan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Baik. Tentang tuntunan kurban dikatakan di sini jemaah sekalian, definisi udhiyah, hukum, dalil disyariatkannya dan syarat-syarat berkurban. Definisi udhiyah, berkurban. Udhiyah menurut bahasa adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha. Ingat, secara bahasa ya, udhiyah atau berkurban yaitu adalah menyembelih kurban di waktu duha. Dan memang biasanya memang yang namanya kurban ini dilakukan adalah ketika waktu duha. Ini memang pada umumnya seperti itu. Dan tidak mungkin seseorang itu berkurban kalau pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ya, kecuali orang-orang sudah melakukan sholat Id. Dan pada umumnya sholat Id itu dimulai ketika sudah masuk waktu duha ya, meskipun agak lebih misalnya ya, jam 10 misalnya, jam 10 itu boleh ya mengerjakan sholat Id pada saat itu. Adapun misalnya ketika setelah zuhur, maka itu ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, jadi intinya jemaah sekalian, secara kebiasaan memang dari dahulu
bahwasanya menyembelih hewan kurban itu adalah ketika sudah masuk waktu duha. Makanya kurban itu dinamakan dengan udhiyah. Ya, udhiyah. Ya, secara bahasa artinya adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha. Sedangkan secara syar'i adalah sesuatu yang disembelih berupa onta, sapi atau kambing untuk mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha. Ini adalah secara syar'i. Ya, sesuatu yang disembelih berupa onta, sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha. Makanya adalah kalau secara syar'i. Artinya apa? Manfaatnya kita mempelajari makna secara syar'i di sini agar supaya kita mengetahui peraturan kurban secara umum. Tentunya pertama di situ adalah menyembelih. Ya, yang namanya kurban itu adalah menyembelih, yaitu mengalirkan darah hewan. Ya, artinya kalau seandainya seseorang ini dia beli di pasar misalnya dagingnya, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat, dan dia bukan orang yang menyembelih, maka berarti dia bukan orang yang berkurban. Ya, misalnya ketika hari raya Idul Adha, daripada saya capek-capek nyembelih, misalnya beli saja dagingnya misalnya di pasar, kemudian dibagikan kepada masyarakat, maka berarti orang ini belum dikatakan orang yang berkurban. Jadi harus dia itu adalah orang yang menyembelih. Ada kalanya disembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Ini tidak ada masalah. Yang penting dia punya kambing hidup, punya sapi hidup, atau misalnya punya onta yang hidup, kemudian disembelihnya adalah ketika setelah sholat hari raya Idul Adha. Nah, kemudian tujuannya jemaah sekalian yaitu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau seandainya menyembelih tersebut bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi misalnya hanya untuk makan-makan biasa, misalnya bukan untuk ibadah, karena ada teman misalnya kemudian nyembelih, gak ada niatan untuk berkurban, maka dia bukan tergolong orang yang berkurban. Ya, tapi hanya menyembelih biasa saja untuk dijual misalnya, dan masuk di situ. Ya, karena yang dimaksud dengan berkurban di sini adalah memang menyembelihnya adalah semata-mata untuk taqarrub, ibadah kepada Allah, jadi bukan untuk jualan. Ya. Kemudian hewan yang disembelih di situ yaitu adalah onta, sapi atau kambing. Artinya kalau seandainya hewan yang lain maka tidak dibolehkan. Dan menyembelihnya yaitu adalah di hari raya Idul Adha. Dan nanti menyembelihnya itu sebenarnya adalah boleh juga pada hari raya Idul Adha tersebut, atau juga misalnya pada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa kira-kira? 11, kemudian 12 dan 13. Ini adalah pendapat yang kuat. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya hari tasyrik itu cuma sampai tanggal 12 saja. Ya, tetapi yang paling kuat yaitu adalah sampai tanggal 13. Artinya kalau seandainya matahari sudah tenggelam di tanggal 13 itu, ya, tanggal 13 Dzulhijjah, ya, matahari sudah tenggelam di sore hari itu, maka berarti sudah habislah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hari tasyrik sudah habis. Ya. Baik, kemudian hukum dan dalil disyariatkannya berkurban. Berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Surah apa itu? Surah Al-Kautsar, ya, ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kurban ini hukumnya adalah wajib menurut sebagian ulama. Artinya kalau seandainya seseorang itu dia tidak berkurban, padahal dia adalah orang yang mampu berkurban, maka dia adalah orang yang berdosa. Ini menurut sebagian ulama. Padahal dia misalnya mampu ya untuk berkurban, tapi dia malas untuk kurban, eman-eman. Ya, maka menurut sebagian ulama dia berdosa. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dan hukum asal perintah itu adalah menunjukkan
wajib. Ingat, perintah pada asalnya menunjukkan apa? Wajib. Tapi di sini ya penulis mengatakan bahwasanya hukum berkurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Dan para sahabat mereka atau belum dinukil dari kalangan para sahabat bahwasanya mereka itu mewajibkan kurban. Belum ada dalil perkataan yang sharih dan sahih dari kalangan para sahabat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah wajib. Belum ada. Makanya dari situ sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya kurban itu memang tidak wajib, tetapi dia itu adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Nah, misalnya ya dari kalangan sahabat yang mengatakan atau yang menunjukkan bahwasanya memang kurban ini tidak wajib ya Mas sekalian, yaitu adalah dari Abi Suraihah. Dia berkata, "Ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhiyan." Kata Abi Suraihah ya, dia mengatakan, "Saya melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak melakukan kurban." Ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, inilah ada'ul adha wa inilah musirun makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya atau annahu hutima alayya. Kata Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya saya sengaja tidak berkurban, padahal saya mampu untuk berkurban, karena khawatir tetanggaku melihat bahwasanya aku menganggap kurban itu hukumnya adalah wajib. Kalau dikatakan wajib maka khawatirnya nanti mereka berat. Apalagi nanti di situ banyak orang yang berkurban, mereka akan bersedih karena mereka tidak bisa untuk berkurban. Nah ini. Nah intinya Mas sekalian, belum dinukil secara sahih dan sahih dari kalangan para sahabat bahwasanya mereka mewajibkan kurban. Tetapi ingat bahwasanya kalau memang tidak wajib, maka kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya dia itu adalah sangat ditekankan sekali. Lalu bagaimana dengan ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah kamu. Sedangkan hukum asal perintah di situ adalah wajib. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini bukan semata-mata perintah untuk berkurban, tetapi maksud dari ayat ini adalah perintah untuk ikhlas di dalam berkurban. Kalau seandainya berkurban, maka hendaknya semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Sehingga mereka menafsirkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu pula. Seperti itu. Ya, jadi maksudnya kalau kurban ya kamu ikhlas. Jangan nanti di situ berkurban tapi tujuannya yang lain. Ya, apalagi misalnya naudzubillah min dzalik diserahkan misalnya kepada makhluk selain Allah. Seperti untuk jin, misalnya untuk setan dan lain sebagainya. Maka ini tentunya adalah diharamkan dan bahkan itu adalah kesyirikan. Dan juga seorang ketika dia berkurban, maka jangan sampai di situ ada tujuan-tujuan duniawi. Jangan nanti di situ kurban tujuannya adalah hanya untuk bangga-banggaan di hadapan manusia, supaya dikira sebagai orang yang dermawan, supaya dikira sebagai orang yang baik, misalnya ya. Misalnya di situ orang yang apa istilahnya ya, soleh dan lain sebagainya. Perlu seperti itu. Gak usah butuh pujian orang. Ketika berkurban silakan lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Gak usah nanti di situ mengharapkan pujian-pujian manusia. Gak usah di situ ada tujuan-tujuan duniawi. Kalau seandainya itu dilakukan, maka kurbannya sia-sia. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas ketika berkurban itu. Silakan misalnya seorang berkurban dengan hewan terbaik, ya, tetapi ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati dari riya, ya, dari penyakit riya. Juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor domba putih sedikit hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, di mana beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di bagian samping lehernya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu beliau berkorban dengan 2 ekor apa tadi? Domba. Dan itu pun juga domba yang bagus, ya. Jadi bukan domba yang jelek. Sampai dikatakan di situ bahwasanya dombanya itu adalah sedikit hitam dan juga bertanduk, ya. Putih, sedikit hitam dan juga bertanduk. Pada saat itu hewan semacam ini adalah hewan terbaik. Artinya yang bagus. Yang juga disebutkan yang bagus itu, ya, yaitu adalah kalau seandainya melihat dengan hitam. Maksudnya di situ adalah matanya itu, keduanya itu kayak ada kacamatanya. Paham kira-kira? Jadi di situ matanya itu di sekitar matanya itu hitam. Kemudian habis itu kakinya juga hitam dan juga bertanduk, ya, dan juga gagah. Ya, maka itulah yang utama, ya, ketika berkurban. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu beliau berkurban dengan 2 ekor domba terbaik pada saat itu. Dan beliau menyembelihnya, jemaah sekalian, yaitu adalah menyembelih sendiri, dan ini adalah memang sunnahnya. Sunnahnya seorang yang berkurban itu adalah dengan tangan sendiri. Meskipun kata para ulama, kalau seandainya diwakilkan kepada orang, maka itu hukumnya juga boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi yang lebih utama sebenarnya adalah seorang itu menyembelih sendiri, karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat-syarat berkurban. Berkurban disunnahkan bagi siapa yang tercakup padanya syarat-syarat berikut. Artinya jemaah sekalian, kalau seandainya yang berkurban ini syaratnya tidak sesuai dengan kriteria ini, maka kurbannya tidak sah. Yang pertama yaitu adalah Islam. Maka selain Muslim tidak disyariatkan untuk berkurban. Ada orang misalnya, ya, kafir dia. Ada orang misalnya mungkin agamanya Nasrani, Hindu misalnya, dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya mereka berkurban, maka kurbannya itu tidak sah, ya. Kalau seandainya yang melakukan kurban ini adalah ahli kitab misalnya, ahli kitab itu adalah Yahudi atau Nasrani misalnya, menyembelih, maka itu bukan hewan kurban, tetapi hanya sembelihan biasa, halal untuk dimakan oleh kaum muslimin, tetapi dia bukan kurban. Kalau seandainya yang melakukan siapa? Ahli kitab Yahudi atau Nasrani, sembelihannya sah, dimakan oleh kita juga halal, tetapi dia bukan tergolong kurban. Karena kurban itu syaratnya adalah yang melakukan harus orang yang beragama Islam, ya, harus Islam. Ini yang pertama. Kalau seandainya yang menyembelih itu bukan ahli kitab, yaitu selain Yahudi dan Nasrani, selain dia itu bukan kurban, juga tidak halal makanannya bagi kita. Sembelihannya itu tidak halal, ya. Jadi misalnya orang selain Yahudi dan Nasrani nyembelih hewan, ya, entah itu untuk kurban atau yang lain, maka sembelihan mereka ini tidak sah dan tidak boleh untuk kita makan. Kalau kita maksa makan, maka itu adalah haram, ya, karena kita dilarang untuk apa? Memakan sembelihan selain dari kaum muslimin atau ahli kitab, ya, tidak boleh. Baik, jadi intinya mas kalian, kalau masalah kurban ini, ya, syarat sahnya berkurban yaitu harus orangnya itu beragama Islam. Syarat yang kedua, balik dan berakal. Maka orang yang belum balik dan tidak berakal tidak disyariatkan untuk berkurban. Dan ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang berkurban itu syaratnya adalah harus sudah balik, ya. Kalau wanita sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, dan juga ada wanita juga mimpi basah. Kemudian kalau laki-laki biasanya umur
15, kalau perempuan pada umumnya umur 9 tahun. Itu baru balik. Artinya kalau seandainya belum itu semuanya, maka dia belum balik, dan dikatakan di sini bahwasanya dia kalau seandainya berkurban maka belum sah masih kurbannya. Jadi hanya sembelihan biasa saja. Ya. Yang ketiga, syarat berkurban yaitu adalah kemampuan. Yaitu dia mampu menyediakan senilai harga hewan kurban yang lebih dari nafkah diri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Artinya apa jemaah sekalian? Orang ini tidak boleh berkurban kalau seandainya dirinya dan keluarganya masih belum bisa makan yang wajib, ya, untuk nafkah yang wajib. Kadang ada sebagian orang misalnya dia memaksakan diri, biarlah nanti dirinya tidak makan, keluarganya tidak makan, tetapi kemudian memaksakan diri untuk menyembelih hewan kurban. Ini tidak benar. Ya, jadi pilih di situ yang wajib saja. Apalagi tadi kita katakan bahwasanya pendapat yang kuat kurban itu hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah. Sedangkan menafkahi diri dan keluarga hukumnya apa? Wajib ain. Orang nggak boleh meninggalkan makan dan minum kemudian mati, dibiarkan saja, keluarganya dibiarkan kelaparan. Tidak boleh. Haram semacam ini. Sedangkan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau seandainya tidak bisa dilakukan, bahkan dia juga tidak berdosa. Ya, dan juga bisa dia kalau seandainya bisa melakukan tahun depan, ya itu alhamdulillah kan itu. Artinya kalau seandainya sekarang tidak bisa melakukan, tidak usah memaksakan diri. Ya, nanti di situ sampai mengorbankan keluarganya misalnya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, penuhi dulu kecukupan dirinya dan juga kecukupan keluarganya. Kalau seandainya ada lebih dan cukup untuk membeli hewan kurban, maka silahkan lakukan. Jadi jangan gara-gara amalan yang sunnah kemudian mengorbankan yang wajib. Nggak boleh semacam ini. Dahulukan yang wajib dulu. Baik, jadi itu adalah syarat-syarat berkurban. Yang pertama apa tadi siapa? Ya, Islam. Kemudian yang kedua katanya tadi apa? Balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, harus orang yang berkecukupan, punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Kalau tidak mampu maka tidak usah dia berkurban. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau memang seseorang itu dia bisa berhutang, ini menurut sebagian ulama, maka boleh bagi dia untuk berhutang asalkan dia yakin bisa bayar hutangnya. Paham kira-kira? Jadi ini menurut sebagian ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau seandainya seorang itu bisa hutang, kemudian dia yakin nanti di situ dia bisa membayar hutangnya, silakan dia berhutang untuk berkurban. Karena kata mereka untuk syiar Islam, ya, agar supaya Islam ini benar-benar nampak syiarnya di tengah-tengah manusia. Nah, ini menurut sebagian ulama. Kemudian hewan yang boleh dikurbankan. Berkurban hanya sah bila yang disembelih adalah onta, sapi atau kambing. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Jadi di situ jemaah sekalian, hewan yang dikurbankan yaitu adalah bahimatul an'am. Biasanya bahimatul an'am itu diterjemah apa tadi? Hewan ternak. Biasanya diterjemah dengan hewan ternak. Kalau seandainya diterjemah dengan hewan ternak, biasanya ini orang bisa salah paham sebenarnya. Ya, karena kadang ayam itu juga termasuk hewan ternak. Ya, jadi di situ ayam itu juga hewan ternak, bebek misalnya. Burung bisa nggak diternak kira-kira? Nah, itu makanya
Sehingga yang benar ya, bahimatul an'am itu sebenarnya bukan hewan ternak, tetapi bahimatul an'am itu adalah onta, sapi, kemudian apa? Kambing. Onta, sapi sama kambing itu adalah bahimatul an'am. Ya. Dan juga boleh kata para ulama dengan menggunakan jamus kerbau. Ya, jadi kerbau ini jamaah sekalian ini ulama ijma bahwasanya dia termasuk hewan kurban. Ya, dia termasuk hewan kurban. Terserah di situ apakah dia termasuk sapi atau bukan. Kira-kira kalau menurut antum jamus ini, kerbau ini termasuk sapi atau bukan ya? Atau lain jenis itu sudah? Ya. Jadi kalau satu jenis itu katanya itu bisa melakukan reproduksi. Jadi kalau saya diselang, ya itu katanya apa? Bisa hamil, bunting. Ya, diselang. Jadi antara kerbau dikawinkan dengan apa? Sapi misalnya. Kira-kira pernah dilakukan ya itu? Atau belum pernah ya? Seumur-umur belum pernah dengar juga. Nah, ini. Entah dia itu sapi atau bukan, maka ulama sudah ijma bahwasanya jamus atau kerbau ini maka dia boleh digunakan untuk hewan kurban. Ini sudah sepakat ulama tentang masalah itu, sehingga tidak ada masalah. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Artinya kalau sudah ada ijma, maka itu sama kedudukannya dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sama dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga yang namanya jamus, ya kerbau ini boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian domba misalnya, ya itu jelas, ya tidak ada masalah tentang masalah domba ini, ya karena dia termasuk apa? Kambing, ya dia termasuk kambing. Dan hewan ternak tidak keluar dari 3 jenis hewan ini. Dan juga karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan tidak pula dari seorang pun sahabat bahwa mereka berkurban dengan selain 3 jenis ini. Kayak ayam misalnya ya, maka itu tidak termasuk. Gak ada, belum ada dinukil bahwasanya Rasulullah dan juga sahabat mereka itu berkurban dengan burung misalnya, ya, dengan ayam dan seterusnya. Belum ditemukan itu. Ya, meskipun ada hadis, ya, yaitu adalah hadis tersebut ya disebutkan barang siapa yang datang ya pada hari Jumat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan onta. Siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka dia seakan-akan berkurban dengan sapi. Yang ketiga seperti dengan kambing. Yang ketiga seperti ayam. Kemudian yang keempat seperti dengan telur. Maka jamaah sekalian, hadis itu bukan dalil berkurban untuk hari raya Idul Adha. Tetapi maksudnya berkurban di situ adalah sedekah. Ya, jadi orang yang datang di waktu pertama pada hari Jumat, maka dia seperti apa? Sedekah dengan onta. Jadi jangan diartikan kurban itu berarti nanti di situ pada waktu yang keberapa tadi? 4 ya? Yang keempat, yaitu adalah seperti apa? Dengan ayam. Berarti boleh kurban dengan ayam, bukan dipahami seperti itu. Tapi maksudnya di situ adalah bersedekah. Buktinya di situ adalah pada waktu yang kelima berkurban dengan apa? Telur. Boleh gak kurban dengan telur? Nah, gimana orang mau nyembelih telur? Kan tidak mungkin. Nah, ini. Sehingga memang di situ jangan dipahami bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bolehnya berkurban dengan ayam. Ya, tetapi di situ maksudnya adalah sedekah, taqarrub kepada Allah. Ya, yaitu adalah sedekah. Kemudian 1 ekor kambing, ya 1 ekor kambing kurban cukup untuk 1 orang dan anggota keluarganya. Ini perhatikan jemaah sekalian, 1 ekor kambing kurban cukup untuk 1 orang dan anggota keluarganya. Artinya kepala keluarga misalnya dia ini berkurban, maka keluarga yang lain turut mendapatkan pahalanya. Yang berkurban 1 orang, ya. Yang punya hak milik terhadap hewan kurban tersebut 1 orang. Tetapi untuk pahala maka keluarganya dapat semuanya. Paham kira-kira? Nah ini. Jadi di situ kalau 1 kepala keluarga
dia berkurban, maka yang lain turut mendapatkan pahala. Tapi masalah tentang kepemilikan, maka yang punya kambing ini misalnya, yaitu adalah cuma berapa orang? Satu orang saja yang punya. Yang lain cuma dapat apa? Pahala. Ya, ini. Baik, kemudian dan dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu disebutkan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagiannya dan memberi makan orang fakir miskin dengan sebagiannya yang lain. Jadi itu memang terjadi dari dulu itu. Satu keluarga yang kurban cuma berapa orang? Satu orang. Untuk pahala semuanya dapat. Seperti itu. Ya, jadi ini hanya untuk bagi-bagi pahala saja. Sehingga jemaah sekalian, orang yang berkurban kan mereka dilarang untuk cukur rambut, potong kuku seperti itu. Kalau seandainya di dalam keluarga tersebut yang kurban hanya kepala rumah tangganya saja, berarti yang dilarang potong rambut dan juga potong kuku siapa? Kepala keluarganya saja. Yang lain boleh atau tidak potong kuku? Potong rambut boleh atau tidak yang lain? Boleh. Meskipun dalam keluarga itu ada 10 orang misalnya. Ya. Maka yang tidak potong rambut, yang tidak potong kuku itu hanya 1 orang saja. Sampai hewannya itu sudah disembelih. Ya. Ini kalau kambing. Kemudian boleh berkurban dengan 1 ekor onta atau sapi untuk 7 orang. Berarti kalau kambing berapa orang? 1. Ya. Tetapi kalau onta atau sapi, maka orang itu boleh berserikat. Apa berserikat itu bahasa kita ini? Itu urunan, gabung. Ya, jadi misalnya kalau seandainya beli sendirian sapi misalnya, maka nggak mampu. Sehingga cari orang misalnya beberapa orang agar supaya bisa membeli sapi atau onta. Maka disebutkan bahwasanya di sini batasannya kalau memang orang itu yuran berserikat, maka 1 onta atau sapi cukup berapa orang? 7 orang saja. Tidak boleh lebih. Ya, cukup 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, na'anna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah dengan seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang tidak masalah seorang itu yuran, ya, onta itu untuk 7 orang, kemudian sapi juga 7 orang, tidak boleh lebih dari itu. Sekarang ada pertanyaan, apakah nanti uang yang dikeluarkan masing-masing harus sama? Misalnya sekali 3 juta, misalnya semuanya rata, 7 orang itu berapa? 7 juta. Atau misalnya ada yang 100.000, yang lain misalnya mencukupi. Ya, dengan jumlah nominal yang berikutnya. Gimana kira-kira? Apakah boleh seperti itu? boleh. Ya, nominalnya tidak sama. Ya, misalnya seperti itu. Saya mampunya cuma 200.000. Ya sudah, berarti 1 orang 200.000. Yang lainnya misalnya 3 jutaan. Ya, misalnya seperti itu. Ini contoh saja misalnya. Maka kita katakan bahwasanya itu tidak masalah. Ya, urusan masalah nanti di situ ditaringi lagi, lain lagi kan, itu sesuai dengan kebijakan saja masing-masing. Nah ini. Bahkan jemaah sekalian, kalau seandainya 1 orang tidak yuran, 1 orang tidak yuran, tetapi semuanya sepakat dia dimasukkan, boleh atau tidak? Boleh. Jadi misalnya nggak punya uang, ya sudah kamu gabung sama kita, sudah 7 orang di sini, kamu dianggap kita bersama. Boleh atau tidak kira-kira? Boleh. Boleh. Ya meskipun 1 orang tidak ikut yuran, tetapi dia ditarik untuk apa? Melengkapi 7 orang sebagai kepemilikan terhadap sapi atau onta tersebut. Paham kira-kira? Nah, ini. Jadi yang penting batasannya 7. Nah, untuk urusan masalah nominal uang terserah. Boleh nggak misalnya 1 orang beli sapi, kemudian habis itu misalnya yang lain ini diajak, kamu belum kurban, belum, misalnya sekian orang, sampai
6 orang misalnya. Yang punya uang cuma berapa orang? 1. Tapi misalnya dianggap sapi ini miliknya 7 orang secara bersama. Meskipun yang beli cuma berapa orang? 1 misalnya. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting sapi ini dimiliki oleh berapa orang? 7 orang. Paham kira-kira? Makanya yang kaya jangan pelit. Ya. Jadi itu yang punya kelebihan, ya yang belum pernah kurban, ayo gabung sama kita. Kamu berarti sekarang punya sapi ini bersama saya. Misalnya begitu. Cari nanti orang-orang lain. Supaya nanti ikut mendapatkan pahala berkurban. Paham kira-kira? Meskipun tidak iuran, ya maka tetap ya dia bisa berkurban dan dia kena peraturan. Tidak boleh cukur rambut dan juga tidak boleh potong kuku juga. Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Artinya jemaah sekalian, kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syaratnya ini, maka hewan kurbannya tidak sah. Ya. Syarat umur. Yang pertama, onta disyaratkan telah genap berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi disyaratkan sudah genap 2 tahun. Yang ketiga, kambing disyaratkan telah genap 1 tahun. Ingat ini umur-umurnya itu. Jadi nggak boleh misalnya kalau tadi itu onta berapa misalnya? 5. 5 tahun itu pun harus genap pas. Nggak boleh nanti di situ 5 tahun kurang seminggu. Nggak boleh. 5 tahun kurang 1 hari. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Harus pas berapa? 5 tahun. Dan itu sudah masuk tahun ke-6. Ya, sudah masuk tahun berikutnya. Jadi nggak boleh. Meskipun kurang 1 hari. Ya, jadi di situ onta disyaratkan telah genap berumur berapa tahun? 5 tahun, nggak boleh kurang. Ya. Kemudian kalau sapi tadi berapa? 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Itu pun sudah masuk tahun ke-2 kambing. Ya. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan illa ayyaksura alaikum fatadbahu jadhatan minadh-dhahni." Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang musinnah, cukup umur. Kecuali bila sulit bagi kalian mendapatkan yang musinnah, maka kalian boleh menyembelih jada'ah dari domba. Ya. Onta musinnah, ya keterangannya di sini, onta musinnah adalah onta yang telah berumur 5 tahun. Sapi musinnah yang cukup umur adalah sapi yang telah berumur 2 tahun. Dan kambing musinnah adalah kambing yang telah berumur 1 tahun. Dan musinnah tersebut juga dengan saniyah. Jadi musinnah itu zaman sekarang juga disebut dengan saniyah. Ya, jadi ada kata lain musinnah, yaitu adalah saniyah. Itu biasanya bahasa terjemahnya yaitu adalah ketika giginya hewan ini sudah apa? Poel, ya kata kita itu. Ya, jadi giginya hewan ini sudah potel. Ya, gigi apa namanya itu? Gigi serinya, ya, gigi serinya. Kalau gerahamnya kapan potel? Tahun berapa ini? Lama. Jadi gigi serinya itu sudah potel, ya. Baik, untuk domba maka disyaratkan domba jada'ah, yaitu yang sudah genap berumur 1 tahun. Ada yang berkata jada'ah adalah domba yang berumur 6 bulan, berarti setengah tahun, tidak sampai genap berapa? 1 tahun. Ini menurut sebagian ulama yang lain, bahwasanya kalau orang itu misalnya berkurban dengan domba, maka boleh yang masih setengah tahun. Berapa bulan? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, asabani jada'un qala dhahi bihi." Ya. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah," ya, aku berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai domba jada'ah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berkurbanlah dengannya." Juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir,
Duhaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in minad dhani. Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan domba jada'ah. Berapa tadi? Domba umur berapa? 6 bulan menurut sebagian ulama. Ya, jadi pendapat yang kuat sekalian juga wallahu ta'ala yaitu adalah domba itu boleh dengan yang 6 bulan saja. Ya, meskipun kalau yang lebih utama tentunya adalah yang 1 tahun karena itu lepas dari khilaf. Ya, para ulama sudah tidak beda pendapat tentang masalah itu. Jadi itu adalah tentang syarat umurnya. Ingat, onta berapa? 5 tahun. Kemudian sapi berapa tahun? 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Kalau domba 1 tahun menurut sebagian ulama yang lain 6 bulan. Ya. Kemudian hewan kurban harus terbebas dari cacat. Hewan kurban harus terbebas dari cacat. Hewan kurban, unta, sapi, dan kambing harus bebas dari cacat-cacat yang bisa menyebabkan dagingnya berkurang. Maka tidak sah berkurban dengan hewan kurus kering. Tidak boleh. Ya, dengan kurus kering, pincang, cacat sebelah matanya, dan sakit. Ya. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Arba'un la tujzi'u fil adhahi." Ingat dari kata Rasulullah, ya ada 4 cacat yang tidak boleh pada hewan kurban. Ya. Cacat yang 4 hal yang tidak dibolehkan di dalam hewan kurban. Ada 4. Yang pertama al-awra'u al-bayyinu awaruha. Al-awra itu yaitu adalah yang matanya itu buta sebelah dengan buta yang jelas. Ini ya Mas sekalian, harus diperhatikan. Ya, yaitu adalah yang matanya itu apa? Buta sebelah. Ya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha. Dan yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayyinu arajuha. Yang pincang lagi jelas pincangnya. Wal ajfa'u allati la tunqi. Dan yang keempat, kurus kering yang tak bersumsum. Berarti di situ ada berapa cacat? 4. Yang pertama apa tadi? Buta sebelah. Itu pun kalau seandainya butanya jelas. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau misalnya butanya itu cuma gerawang-gerawang, ya. Jadi kalau misalnya dia jalan masih bisa. Misalnya ini ya. Kalau misalnya dikebes, ya misalnya itu masih apa? Ketip, misalnya begitu. Ya, jadi dia buta sebelah, tapi misalnya ketika dikebes itu misalnya ya, apa dikebes itu ya? Keples sapu-sapu sih maksudnya ya. Nah, itu misalnya masih ketip, berarti dia masih boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang memang buta sebelah total. Paham kira-kira? Lalu bagaimana kalau seandainya buta dua-duanya? Boleh apa tidak? Lebih tidak boleh lagi. Buta sebelah saja nggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Karena sebagian ulama mengatakan kalau seandainya buta sebelah tidak boleh, berarti buta dua-duanya boleh. Ya, ini menurut sebagian ulama. Sama seperti misalnya berikutnya, yaitu adalah yang sakit dulu ya, yang sakit ya. Yang sakit dengan jelas sakitnya. Artinya kalau seandainya sakitnya itu tidak terlalu parah, maka boleh. Ya, sakit-sakit sedikit tidak ada masalah. Kemudian habis itu pincang. Pincang pun juga yang memang jelas pincangnya. Artinya kalau seandainya dilihat masih agak agak normal, maka itu masih boleh. Sekarang gimana jemaah sekalian? Kalau seandainya bukan hanya pincang, tapi kakinya protol, ya putus semuanya kakinya, boleh apa tidak buat kurban? Hah? Boleh apa tidak? Yang benar tidak boleh. Pincang saja nggak boleh, apalagi kakinya putus. Ya, semuanya putus. Karena
sebagian ulama mengatakan, yang ulama zahiri mengatakan yang dilarang itu yang pincang, bukan yang nggak bisa jalan gitu. Sehingga menurut sebagian ulama ya boleh, tetapi yang benar yaitu adalah pendapat mayoritas ulama, kalau seandainya pincang nggak boleh, maka kalau putus lebih tidak boleh lagi. Ya. Karena ini untuk syiar ya mas kalian. Bagaimana kita mau mensyiarkan agama tetapi ternyata hewannya jelek misalnya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah yang kurus kering, nggak boleh ya, pakai yang sangat kurus banget ya, yang sampai tak bersumsum katanya begitu, yang jalan aja misalnya udah ruwet ya misalnya, maka ini tidak dibolehkan. Ya. Nah kemudian bagaimana dengan cacat-cacat yang lain? Dikatakan di sini, dan cacat-cacat lainnya dikiaskan kepada 4 cacat ini, seperti hewan yang gigi depannya ompong, hewan yang kebanyakan telinga, ya, kebanyakan telinganya jadi 3 misalnya, ya, dan tanduknya lenyap, ya, misalnya tanduknya patah, dan cacat-cacat lainnya. Ini menurut sebagian ulama dikiaskan kepada yang 4, ya, tetapi jemaah sekalian, pendapat yang kuat ya, cacat semacam ini hukumnya adalah makruh saja, artinya tidak sampai tidak sah. Ya, sebagian ulama mengatakan ini kalau memang dikatakan dilarang maka tidak sampai haram, tidak sampai tidak sah, tetapi hanya apa hukumnya? Makruh, karena nggak ada dalilnya. Dalil jelasnya belum ditemukan. Ya. Seperti misalnya tadi giginya ompong ya, nggak ada masalah. Karena itu juga tidak berpengaruh kepada daging, ya kan? Nah, masih bermanfaat banget ya kepada kaum muslimin. Ini juga orang nggak ada yang mau makan giginya kambing, ya kan? Siapa mau makan giginya kambing? Juga? Baik. Kemudian waktu menyembelih hewan sudah ada atau belum? Belum ya. Waktu menyembelih hewan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban dimulai sejak usai sholat Idul Adha bagi yang melaksanakannya. Adapun bagi yang tidak melaksanakannya, seperti misalnya orang yang safar ya, udzur dan seterusnya, ya, yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha, maka dimulai dari sesudah terbit matahari di hari Idul Adha seukuran waktu yang mencukupi untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Ingat ya. Jadi kalau seandainya orang ini dia sholat, ya misalnya pergi ke mushola untuk melaksanakan sholat Id, maka berarti kurbannya kapan? Setelah sholat Id. Ya, setelah semuanya orang-orang pulang, maka dia pada saat itu menyembelih. Tapi kalau seandainya seseorang ini dia tidak sholat Id, karena misalnya tempat sholat Idnya jauh banget, ya kan? Orangnya ada di pedalaman, tapi dia dari satu sisi pengen kurban, atau misalnya dia lagi safar, ya, tidak memungkinkan bagi dia untuk sholat Id misalnya, maka boleh bagi dia untuk berkurban. Tapi waktunya kapan? Diperkirakan pertama ya sudah masuk waktu duha, kemudian diperkirakan sudah selesai sholat 2 rakaat dan juga 2 khutbah. Paham kira-kira? Nah, ini. Jadi sebagian ulama mengatakan memang khutbah itu 2 kali Id itu. Nah, dan ini adalah jumhur. Mayoritas ulama mengatakan khutbah Id itu 2 kali. Sebagian ulama mengatakan 1 kali. Ya, jadi 1 saja. Intinya maksudnya diperkirakan sekiranya orang itu selesai sholat Id dan juga khutbahnya. Kalau memang dia tidak hadir sholat Id, tapi dia ingin kurban misalnya. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti menyembelih kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id,
maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Ya, berarti boleh apa tidak menyembelih kurban sebelum sholat? Kalau masalah boleh, tetapi tidak sah sebagai kurban. Dia cuma sembelihan biasa. Paham kira-kira? Kalau disedekahkan ya sedekah biasa, tetapi dia bukan termasuk kurban. Allah Ta'ala. Sudah ada ya? Aku lihat ya? Itu bunyi apa itu? Malah iqamah itu. Hah? Kecepatan ya? Nah, baik. Jadi itu cuma sekalian ya, waktu menyembelih. Kemudian waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Kullu ayyamit tasyriqi dzabhun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Berarti nyembelih misalnya besoknya setelah hari raya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, tanggal 12 boleh, tanggal 13 juga boleh. Karena kata Rasulullah, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah waktu menyembelih hewan kurban. Boleh. Yang nggak boleh artinya yang tidak sah sebagai kurban kalau lewat hari tersebut. Ketika tanggal 13 sorenya tenggelam matahari, habis itu sudah hari tasyrik sudah. Ya, kalau nyembelih hewan sudah sembelihan biasa saja. Sudah. Baik. Jadi itu cuma sekalian ya tentang masalah kurban. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya masih berkaitan dengan kurban insyaallah. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.